Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Islah yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Saat ini kita sudah berada di tanggal 15 Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal-amal ibadah kita, takarrub pendekatan diri kita kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian singkat pada asar ini saya melanjutkan tentang interaksi kita dengan harta. Berkenaan dengan harta, ada penyakit hati yang melekat pada diri manusia, yaitu sangat mencintai harta sehingga dia tamak. Tamak atau rakus ini adalah penyakit hati yang akan mendatangi jiwa manusia. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana cara menyembuhkannya? Di dalam kitab Ibnul Zauzi yang kitab itu bernama Minhajul Qasidin yang dimukhtasarkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, disebutkan cara mengobati penyakit hati yang bernama tamak atau rakus. Diperlukan sabar, diperlukan ilmu, diperlukan amal dalam mengobati penyakit ini. Nah, yang pertama adalah hidup sederhana dalam mengelola harta. Artinya mengeluarkan harta itu disederhanakan. Ada 3 yang menyelamatkan manusia sampai ke akhirat, yaitu salah satun munjiat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ada 3 yang menyelamatkan. Yang pertama adalah khasyatullah fis-sirri wal alaniyah. Ada rasa takut kepada Allah di kesendirian atau di kalangan banyak orang. Lagi sendiri atau lagi berkumpul dengan orang, ada rasa takut di hatinya kepada Allah. Yang kedua, al-qasdu fil ghina wal faqr. Sederhana hidupnya dalam keadaan dia kaya berkecukupan atau dalam keadaan miskin berkekurangan. Jadi tetap dia mensederhanakan hidup ketika kaya atau ketika miskin. Nah, yang ketiga ar-ridha fil ghadab, ar-ridha al-adil fil ghadab war ridha. Bersikap adil ketika ada marah atau ketika lagi senang, dia tetap bersikap adil. Nah, 3 hal ini menyelamatkan. Nah, tadi satu di antaranya adalah al-qasdu fil ghina wal faqr. Hidup sederhana dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin. Jadi menjalani hidup ini dengan mensederhanakan dengan pola-pola kesederhanaan, ini adalah menyelamatkan hidup kita di dunia ini. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita dalam berbelanja, membelanjakan harta kita itu dengan terukur, dengan terukur. Kenapa? Karena memang masalah harta ini kan pertanyaannya dua, dari mana didapatkan dan bagaimana cara mengelolanya, bagaimana membelanjakannya. Nah, yang pertama mensederhanakan hidup, hidup dengan pola kesederhanaan. Nah, yang kedua, obat daripada tamak itu adalah tidak khawatir dengan masa yang akan datang. Sehingga orang yang khawatir itu kan, khawatir itu artinya takut hal buruk terjadi pada masa yang akan datang. Dia takut, hatinya diliputi ketakutan kalau nanti saya berhenti bekerja bagaimana? Kalau nanti saya sakit-sakitan bagaimana? Kalau nanti terjadi panceklik, wabah yang berkepanjangan, bagaimana hidup saya? Nanti bagaimana? Dia dihantui kekhawatiran. Nah, jadi kejadiannya itu belum terjadi, tetapi sakitnya dia ambil sekarang. Ya, belum terjadi dia sudah
sakit di dalam, sudah khawatir. Khawatir itu sudah takut. Ini seolah-olah dia kurang yakin dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masa yang akan datang pun mau dikuasainya. Kan kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa yang terjadi masa akan datang itu ada di tangan Allah. Kita tidak tahu. Cuma manusia hanya dibolehkan membuat rencana, planning. Planning rencana boleh, tapi jangan sampai menguasai hati sehingga muncul kekhawatiran, ketakutan, kekhawatiran tentang harta nanti akan datang jadi jatuh miskin, khawatir nanti akan hidup melarat. Nah, ketakutan-ketakutan ini harus dihilangkan, harus diobati. Karena nanti orang yang tamak itu, orang yang rakus itu, dalam pikirannya selalu dihantui ketakutan masa yang akan datang, sehingga hidupnya terus menumpuk harta, terus, tidak ada kurangnya, tidak ada kepuasan terus. Nah, seperti itu. Jadi hilangkan kekhawatiran itu dengan membuat planning, membuat rencana, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hidup qanaah. Qanaah itu merasa puas apa yang ada diterima sekarang. Artinya ada kepuasan hati atas rezeki yang Allah telah berikan. Allah juga senang kalau orang ini yang udah diberikan dia puas. Dia mempunyai menerima apa adanya, puas hatinya dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Nah, itu qanaah. Nah, ini adalah obat bagaimana kita mengobati agar kita terhindar dari sifat tamak atau rakus terhadap harta. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah majelis ilmu jamaah kajian Ba'da Asar Masjid Nurul Islah yang berbahagia, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan sambung pada 2 hari ke depan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.